Oke, bagi teman-teman, di sini ada penyampaian dari Wakil Sekretaris eh, Ibu Rahmawati yang telah menegaskan kepada kita agar supaya segera mengirim ya KTAD BRNR yang sudah kita kita screenshot ya. Segera kirim. eh, ini adalah merupakan perintah dari ya seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Rahmawati Wakil Sekretaris. Ini adalah merupakan salah satu perintah dari DPC yang telah diterima oleh Ketua PAC BRNR Kecamatan Tinombong Selatan sehingga disampaikan kepada kita semua baik melalui grup ataupun melalui pertemuan rapat kemarin yang berada di Desa Malangko Pesisir. Tentunya hal ini kita harus tindak lanjuti ya, kita tindak lanjuti harapan agar supaya segera mengirim ya KTAD-nya. Kalau kita lihat di sini ya, kita lihat posisinya di sini ini baru beberapa orang yang telah mengirim KTAD-nya ya ke grup ini. Namun barangkali bagian atas sudah ada, namun permintaan saya kalau bisa dikirim kembali agar supaya KTAD-nya secara berurutan ataupun dapat kita kontrol ya secara berurutan ke bawah agar supaya untuk mempermudah kita mengambil KTAD-nya yang akan kita teruskan ke pengetikan ke Word ataupun pada bagian lampiran SK yang sudah kita masukkan juga nomor referral dan juga nama sesuai dengan tugas ya, tugas kita masing-masing yang ada di bagian kepengurusan PAC ya, pengurus anak cabang Kecamatan Tinombong Selatan tentunya ya, yang sudah kita harapkan agar supaya mengirim kembali ya KTAD-nya yang di screenshot melalui atau kita buat dalam bentuk gambar ya, JPG, JPEG ya, JPEG atau gambar ya, jangan melalui atau dalam mode PDF. Jika kita melakukan dalam mode PDF, tentunya kita akan mendapat kesulitan atau keterlambatan dalam hal proses pengeditan ya. Boleh juga cuma agak lama. Artinya saling membantulah kita agar supaya proses pengerjaan tugas ini lebih cepat kita selesaikan seperti itu yang saya harapkan dan juga bukan cuma harapan saya, harapan Pak Ketua juga seperti itu dan harapan kita semua tentunya. Oke. Di sini saya lihat saya hitung dari mulai siapa ya? Rinaidu 32 atau Mirawati ya. Ini Mirawati mohon untuk mengirim kembali KTAD-nya kalau bisa. Kalau memang tidak bisa ya tetap kita pakai yang ini saja ya. Karena kelihatannya ini berwarna putih. Ya enggak apalah. Karena kita juga termasuk dari KTAD BRNR merah putih. Oke. Oke. Sini kita lihat 1 2 2 kemudian 3 3 ya, kemudian Sri Rahayu ya. Yang 4 kita mulai dari sini dari atas 2 3 4 5 Hadijah 6 Wahyu ya, Wahyuni ya. Kemudian 7 Zulfian 8 Nadila 9 Isnair Manako. Oke. Kemudian 10 Silva Yunarti ya loh ya kita bukalah, kita buka, kita lihat satu. Nah di sini hadiah tapi KTAD-nya Abdul Yamin ya ini. Dan ini juga akan kita lakukan perbaikan karena pada bagian awal SK yang kita buat ya, yang sudah terkirim ke kabupaten ya, ini Abdul Yamin yang digunakan adalah ABD. Namun yang ada di sini atau yang terdapat pada kartu KTAD-nya itu adalah Abdul Yamin. Ya, ABD-nya tidak disingkat, tapi ditulis secara keseluruhan yaitu Abdul Yamin. Nah, tentunya juga ini harus kita perhatikan di saat kita mengetik SK pada bagian lampiran nomor referral ya yang kita masukkan sesuai dengan tugas masing-masing. Nah, seperti itu sekarang masukan tolong diperhatikan oleh wakil sekretaris ya. Nah, ini kita perhatikan saat kita mengisi nanti ya.
Nah, tentunya besok ya sekitar jam 10 kita mulai kerja ini. Oke, Bu Yamin juga di sini ada, Wahyuni M. Al-Mahdali, ya ini anak dari Pak Ketua ya, PAC BRNR Kecamatan Cinomo Selatan. Terus lanjut sama Julvian Astuti, kemudian Nadila Isnawati, terus juga ada Silva Yunarti, dan kemudian kita buka lagi Vivian Amalia. Nah ini Mas Rina. Oke, nanti kita ambil gambarnya lagi pada bagian atas ya, karena sudah di bawah tadi saya pesankan agar supaya tidak mengambil gambar kedua, tapi tidak apa-apalah karena ini tugas Nio. Oke. Untuk selanjutnya ada di sini ya, minta maaf saya taruh Udin Montet ya, tapi di sini sebenarnya adalah Sapruden ya, nanti juga kita kondisikan seperti ini. Oke, terus selanjutnya di sini ada Fatni, kemudian juga ada Rohana, ya, kemudian Siti Mahra, ya, ada Farah ya, ada Farah, kemudian ada Haisatul Jannah, ya sudah masuk juga. Anggreni ya, mungkin Haisatul Jannah ini untuk saat ini masih kurang aktif ya dalam kegiatan, misalnya ada pertemuan ya, karena Aisyah Suljana ini dalam hal proses penyelesaian studinya dalam hal menyelesaikan tugas untuk mencapai sarjana, nah, seperti itu. Jadi beliau tetap aktif ya dalam keanggotaan ini, namun untuk sementara ini masih dalam proses pengerjaan tugas ya, penyelesaian tugas-tugas yang telah diberikan ya oleh dosen pembimbing, sehingga insya Allah akan mendapatkan gelar sarjananya seperti itu. Amin. Oke, untuk selanjutnya di sini ada Anggreni juga sudah ini Yunari. Nah, kemudian Yul Santi ya, kemudian Yulnari ini adalah merupakan salah seorang anggota PAC yang telah memberikan nomor referralnya kepada teman-teman pengurus anak ranting yang berada di Desa Manil Utara. Ya, tentunya juga harapan kedepannya bahwa Yunari ini apabila terdapat kesulitan atau hambatan dalam kegiatan apapun terkait dengan KTAD-nya, KTAD pengurus anak ranting yang berada di Manila Utara tolong menyampaikan solusi perbaikan ataupun solusi yang benar dalam hal melakukan tugas ataupun proses kegiatan terkait dengan KTAD, karena di KTAD ini sangat banyak ya fitur-fitur terbaru yang akan kita jelaskan fungsi dan manfaatnya setelah melakukan BIMTEK. Namun pun jika ada yang bertanya sebelum pelaksanaan BIMTEK, kita bisa melakukan atau menjawab pertanyaan tersebut sesuai dengan apa yang sudah kita ketahui, yang sudah disampaikan oleh Ketua Pengurus Anak Cabang Kecamatan Cinomo Selatan, yang tentunya hal itu jangan sampai salah memberikan informasi, sebab di saat terjadinya kesalahan maka itu pun akan berakibat fatal, sebab kesalahan yang satu orang anggota dari BRNR PAC melakukan kesalahan, maka itu akan berpengaruh terhadap kita semua, yaitu pengurus PAC BRNR Kecamatan Cinomo Selatan akan merasakan daripada kesalahan ataupun dari hasil kinerja kita yang kurang bagus akan mempengaruhi ya kepengurusan PAC. Jadi mari kita sama-sama, jika ada suatu masalah, suatu persoalan dalam tim atau dalam
organisasi ini khususnya dalam hal pengawalan pengurus anak ranting, maka tolong harus berkoordinasi ya, berkoordinasi dengan Pak Ketua ataupun pengurus inti agar kita dapat menyelesaikan secara bersama-sama. Jangan melakukan sesuatu hal dengan sendiri-sendiri ya, tanpa ada izin resmi dari Pak Ketua ataupun pengurus inti lainnya. Seperti itu. Jadi harapan kedepannya jika ada hal-hal yang harus kita kerjakan terkait dengan keanggotaan, maka harus meminta izin ataupun koordinasi kepada Ketua PAC BRNR agar supaya hal-hal kesalahan yang terjadi bukan hanya ditanggung oleh apa namanya oleh perorangan, namun itu semua akan dipertanggungjawabkan oleh ketua. Ya, sebab kekeliruan dan kesalahan yang dilakukan oleh seorang anggota itu akan dipertanggungjawabkan oleh ketua. Olehnya, untuk melangkah ke depannya, jika ada yang harus kita lakukan dalam kepengurusan, apalagi di tingkat pengurus anak ranting, yang kita ditugaskan oleh ketua pengurus anak cabang untuk mengontrolnya, kita harus betul-betul serius untuk menanggapinya. Kita betul-betul serius untuk melaksanakan tugas itu ya, serius agar tidak terdapat banyak kesalahan. Nah, kepada siapa ya, Irwan ya, Pak Irwan, mohon untuk mengirim kembali ya, ya berarti ini melalui Pak Ketua ya, minta maaf Pak Ketua, bisa dikirim kembali screenshotnya atas nama siapa ya, atas nama Irwan. Sebab jika kita akan melakukan editing dalam hal untuk meningkatkan kualitas gambar, maka kita tidak akan melihat secara jelas daftar nama ini atau nama ini seperti ini Pak Ketua. Nah, ya. Jadi namanya agak apa namanya, kelihatan menyatu ya, menyatu hurufnya Irwan seperti ini ya, seperti ini kelihatan menyatu. Jika kita melakukan pencetakan atau print, maka nama ini akan kelihatan menyatu dan tidak akan apa namanya jelas, tidak dapat dibaca ya. Seperti itu Pak Ketua, minta maaf Pak Ketua. Mohon untuk mengulangi screenshotnya untuk dikirim kembali. Oke, maaf Pak Ketua. Oke, selanjutnya maaf saya kontrol satu persatu ya, agar supaya dalam hal proses pembuatan SK itu tidak ada kendala. Oke, saya kuliah. Oke, sudah boleh. Sebab jika kita untuk editing memperbesar kualitas ini masih nampaknya masih bagus, masih bisa dibaca atau tidak menyatu ya, hurufnya masih bisa terpisahkan. Oke, selanjutnya sini ada Iwan Sahmawan ya, ini juga adalah merupakan wakil ketua kita ya, wakil ketua PAC BRNL Kecamatan Tinumba Selatan. Tentunya sudah cukup jelas juga ya untuk pengambilan gambarnya. Tentunya dalam hal untuk memindahkan ke SK, lampiran SK, maka sangat mudah ya, karena kita hanya copy paste ya istilahnya. Oke, Fatmia ya, dan kemudian terakhir Siti Samar. Nah, saya sendiri belum ada, sorry ya. Nanti saat editing baru bisa saya akan lampirkan juga, atau memang harus saya lakukan pengambilan KTAD saya sebentar ya, seperti ini. Oke, saya lakukan KTAD BRNL. Oke, ayo ya, seperti ini. Iya, saya langsung screenshot saja. Alhamdulillah ya, masih ada 5.000 saldonya ya. Ya, bagi teman-teman yang butuh pulsa, silakan konfirmasi ke saya atau koordinasi ke saya untuk saya isikan pulsa saya yang bernilai Rp5.000 ya.
Kalau begitu saya cek dulu ya. Oke, kita kita buka ya pulsa. Contoh 0853 9797 6800. Untuk pulsa Rp5.000. Untuk pulsa Rp5.000 di sini pengisiannya itu Rp6.343 ya. Aduh, tidak sanggup ya. Tidak sampai lagi untuk pengisiannya ya. Tidak apalah. Nanti kali lain ya. Kita isi dulu saldonya itu. Kita isi. Jadi bagi teman-teman juga yang ingin sosialisasi, yang ingin menyampaikan kepada teman-teman pengurus anak ranting tentang bagaimana caranya untuk top up untuk pengisian saldo ke dalam, untuk membantu kita di saat mati lampu karena kehabisan pulsa listrik, bisa kita sosialisasi untuk top up dana ataupun saldo ataupun keuangan kita melalui akun KTAD BRNR. Seperti top up mudah ya. Kita buka ini. Kemudian di sini kita top up yang ini. Di sini kita lihat ya daftar pembelian saya. Ini Rp11.000, Rp6.000, Rp6.011. Ya, sudah banyak ya. Kemudian top up. Di sini top up, teman-teman, bisa kita melakukan top up-nya itu dengan jumlah total Rp10 juta ya, Rp10 juta untuk saat ini. Nah, di sini kita sudah dipastikan, sudah ditentukan ya bank-bank mana yang harus kita lakukan ataupun nomor rekening tujuan yang harus kita masukkan top up sesuai dengan keinginan kita. Di sini ada Sketchcast, ini ada Mandiri, ada BNI, ada apa ini? Ya. Terus BRI, BSI. Di sini. Oke. Kita tinggal ambil ini ya kodenya, ini copy, ini salin ya, salin. Ya. Kemudian kita masukkan pada SMS banking kita, jika ada atau tidak kita melalui ATM ya, BRI Link. Kemudian kita lanjutkan top up-nya dan hingga sampai mendapatkan saldo ya, seperti tadi di sana. Pada lampiran pada bagian awal dari KTAD. Sini PT. Sini kita telah lihat ini bahwa ini adalah merupakan nomor handphone kita yang terdaftar pada KTAD. Ini nomor handphone kita. Sehingga bagi teman-teman yang sudah melakukan pendaftaran yang memasukkan nomor handphone ke KTAD, maka dijaga baik-baik nomor handphonenya itu. Dijaga baik-baik nomor handphone yang didaftar pada KTAD-nya ya. Karena nomor handphone KTAD yang terdapat atau kita isikan pada pendaftaran awal pembuatan KTAD atau registrasi, maka nomor handphone tersebut akan menjadi nomor rekening kita ya. Jadi di saat kita melakukan transfer, melakukan pengisian pulsa, pengisian semua PLN ya atau pulsa token listrik, maka notifikasinya akan masuk melalui nomor handphone yang sudah kita daftarkan tadi. Olehnya kita jaga baik-baik ya nomor handphone kita yang sudah terdaftar melalui registrasi pembuatan akun KTAD BRNR seperti ini. Ini nomor handphone saya di 0853979800 seperti itu. Itu sekedar informasi. Selanjutnya sini tidak bisa lah untuk mendapatkan pulsa 5.000. Udahlah, saya melakukan screenshot tadi. Setelah itu kita edit. Atau tidak, agar tidak terdapat ya tanda arah panah hitam. Semua teman-teman kan mendapatkan ini tanda hitam yang ada di sudut kanan bagian atas KTAD itu ada tanda panah yang dikelilingi oleh kotak berwarna hitam. Jika kita menghilangkan itu di saat kita melakukan screenshot, kita bisa tekan ya kode arah panah yang telah dikelilingi oleh kotak hitam di sudut kanan atas dari KTAD, kita klik seperti ini. Nah,
Olehnya jika tidak mendapatkan atau tidak terdapat tanda hitam arah panah hitam itu di sudut kanan bagian atas daripada KTAD, maka kita buat seperti ini dulu, kemudian baru kita melakukan screenshot seperti itu ya. Kemudian kita edit melalui handphone kita seperti itu. Oke, kita melakukan editing seperti ini. Kita perhatikan terus yang ini ya. Kemudian kita tarik naik. Oke, kita ulang lagi sedikit lagi ya, seperti ini. Oke, untuk samping kiri dan kanan, kiri. Oke, bolehlah seperti ini. Oke, kemudian kita simpan. Nah, hasilnya seperti ini, tidak terdapat tidak terdapat arah panah yang hitam yang terletak pada sudut bagian atas kanan daripada KTAD seperti itu. Selanjutnya kita ke WhatsApp. Nah, kemudian kirim ini ya, kemudian kita kirim. Nah, sini sudah nampak jelas ya, saya telah mengirim ya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini kan tidak terdapat tanda panah yang berwarna hitam dikelilingi oleh kotak berwarna hitam pada sudut kanan bagian atas dari KTAD. Nah, kalau ini masih ya, ada ini ya, itu yang hitam itu ya. Nah, tidak apalah ya. Nah, seperti ini. Ini yang benar ya. Tapi tidak juga saya akan menyatakan salah seperti ini. Tidak. Semuanya bisa. Oke. Untuk itu saya harapkan kepada teman-teman yang belum mengirim KTAD-nya melalui grup PAC BRNR Tinumbo Selatan segera melakukan upload pengiriman ya. Kirim KTAD-nya melalui grup ini. Tentunya terlepas koordinasi dari Pak Ketua PAC BRNR Kecamatan Tinumbo Selatan. Jadi lebih dan kurangnya saya mohon maaf, bukan kita menggurui, tapi kita berbagi ya, saling berkolaborasi di sini, saling berbagi pengetahuan tentang bagaimana cara kita melakukan hal-hal ataupun pekerjaan yang sesuai atau yang benar ya, agar supaya lebih merapikan, lebih menambah ya kepercayaan kita tentang tugas yang telah kita kerjakan tanpa ada satu hal yang kita ragukan dalam proses pekerjaannya, sehingga semua proses pekerjaan berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuan dan harapan kita semua ya. Semoga kita bisa jaya, bisa sukses bersama-sama dan tanpa ada kendala dalam hal melakukan kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan pengurus anak cabang BRNR Kecamatan Tinumbo Selatan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas kesalahannya. Semoga dapat dipahami dan dimengerti. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.